Yang presentasi hari ini udah siap belum ya? Insya Allah sudah siap, Bu. Oke, kalau sudah siap, langsung saja yang presentasi tentang sukuk ya hari ini, sukuk dan SPSF. Mohon maaf, Bu, putus-putus. Yang mau share screen siapa ya? Fadil nih. Febri. Siapa? Kelompok pertama siapa? Oke, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan atas Maulana Rizka Mahendra, kemudian ada Mas Fahmi Hasan Fadi, dan saya sendiri Febrianis Hanafi akan mempresentasikan mengenai konsep instrumen derivatif. Yang pertama yaitu apa itu instrumen derivatif? Nah, lanjut Mbak Ami. Pengertian dari instrumen derivatif. Ya. Derivatif merupakan suatu kontrak atau perjanjian yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, komoditi, equity, dan indeks baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen. Namun tidak termasuk dalam transaksi derivatif yang dalam pengertian yang lebih khusus, di sini merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak pengguna untuk memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset komoditi yang dijadikan sebagai objek untuk diperdagangkan pada waktu dan harga yang sudah disepakati bersama. Lanjut Mbak Ami. Kemudian ada jenis-jenis derivatif. Apa saja jenis-jenis itu? Mungkin jenis-jenis derivatif ini sudah teman-teman ketahui ya waktu pembelajaran Pak Darmawan. Jenis-jenis derivatif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada option atau opsi. Yang kedua ada forward contract. Yang ketiga ada future contract. Dan yang keempat ada swap. Mengenai opsi. Opsi di sini adalah suatu kontrak yang salah satu pihak menyetujui untuk membayar sejumlah imbalan kepada pihak yang lain atau untuk suatu hak, tetapi bukan suatu kewajiban ya di sini untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu kepada pihak yang lain. Nah, di sini opsi pun dibagi menjadi 2. Ada opsi jual atau put option dan opsi beli atau call option. Nah, apa itu call option? Call option adalah kontrak resmi memberikan hak untuk membeli sebuah aset pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, apa itu put option? Put option di sini adalah kontrak resmi yang memberikan hak untuk menjual sebuah aset pada harga tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Di sini saya garis bawahi bahwasannya option ini adalah haknya itu boleh diambil atau tidak diambil. Hak untuk membeli atau menjual itu bisa digunakan atau tidak digunakan tergantung apakah barang yang akan diambil itu nanti menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kalau tidak menguntungkan ya tidak diambil haknya, kalau menguntungkan ya diambil, seperti itu. Kemudian ada forward contract. Nah, di sini forward contract adalah suatu kontrak
yang salah satu pihak mendapatkan hak untuk membeli sesuatu saat ini dengan harga yang disepakati namun dibayarkan di masa mendatang atau masa mendatang dengan lamanya kesepakatan. Kemudian ada future contract. Future contract adalah sebuah perjanjian atau komitmen kedua belah pihak untuk mengirimkan atau menerima instrumen finansial atau komoditas pada tanggal tertentu di masa yang akan mendatang dan harga yang telah ditentukan pada waktu penandatangan kontrak. Nah, mengenai forward dan future ini keduanya memiliki perbedaan, di mana forward ini biasanya dilakukan transaksi pada pasar di luar pasar bursa atau di luar bursa efek. Sedangkan pada future itu dilakukan di dalam bursa efek. Kemudian terakhir itu ada swap. Swap itu adalah transaksi antara dua pihak, di mana pihak pertama berjanji untuk melakukan pembayaran kepada pihak kedua. Pada umumnya, ini jenis swap yang biasa kita ketahui pada umumnya itu biasanya terjadi pada suku bunga, di mana saat melakukan pembayaran pokoknya kita melakukan peminjaman, itu nanti diberikan mungkin ada penjelasan mengenai bunga atau tambahan. Nah, itu sudah dijelaskan di awal sehingga sudah saling mengetahui apakah sudah saling mengetahui berapa sih kekurangan yang harus dibayarkan untuk kedepannya. Mungkin kemudian dilanjut, Mas Maul, halo, dilanjut. Cek. Kita masuk yang ketiga tentang fungsi dan manfaat derivatif. Untuk fungsi derivatif di sini ada 5. Yang pertama untuk peralatan mengelola risiko, mengambil posisi risiko pasar, hedging risiko, memperoleh data, dan perkiraan biaya. Yang terakhir untuk memanfaatkan ketidakefisienan yang ada di pasar. Jadi sudah kemarin di pelajarannya Pak Darman juga sudah dijelaskan ya tentang fungsi derivatif ini yang pokok itu sebagai untuk melindungi nilai. Jadinya kayak kemarin diibaratkan sama Pak Darmawan bahwasanya kayak sistem ijon. Jadinya kita membeli atau mengambil resiko yang di depan itu kita akan untung atau rugi. Itu karena kan itu belum pasti ke depan seperti apa. Untuk fungsi derivatif selanjutnya itu di saatnya derivatif. Untuk manfaat lanjut Mas, untuk manfaat derivatif di sini sebagai instrumen untuk memindahkan risiko. Ini manfaat yang pertama. Yang kedua sebagai aksi untuk mengambil keuntungan. Jadinya ibarat tadi kan kita kayak sistem ijon ya, kita belum tahu ke depan itu hasilnya seperti apa. Mungkin resiko yang sekarang bisa dipindah di yang ke depan ataupun sebaliknya. Tuh. Terus yang kedua ini untuk aksi untuk mengambil keuntungan, yaitu kita kan nggak tahu di depan itu masih spekulatif lah, di depan harga seperti apa atau instrumennya seperti apa kan kita nggak tahu, tapi kita ambil di situ yang pasti kita berharap pasti ada keuntungan di balik keputusan yang kita ambil. Mungkin itu untuk manfaat dan fungsi. Selanjutnya, monggo Mas Fahmi. Baik, untuk selanjutnya ada siapa saja sih yang
menggunakan instrumen derivatif ini, biasanya ada di sini nanti ada dua pengguna derivatif, instrumen derivatif, yaitu yang pertama ada pengguna akhir atau end user, yaitu berdasarkan laporan G30 pada tahun 1993, sebagian besar pengguna akhir dari derivatif atau end user ini, yaitu sekitar 80% adalah perusahaan-perusahaan. Di samping itu ada juga badan-badan dari pemerintahan dan sektor publik yang menggunakan itu. Adapun alasan yang mendorong untuk penggunaan akhir ini atau end user ini dalam instrumen derivatif, yaitu untuk sarana lindung nilai atau hedging, untuk melindungi nilai mungkin bisa nanti di saham atau di obligasi seperti itu. Yang kedua, memperoleh biaya dana yang lebih rendah. Yang ketiga, mempertinggi keuntungan untuk mendiversifikasikan sumber-sumber dana yang ada. Yang keempat, untuk mencerminkan pandangan-pandangan pasar melalui posisi yang diambil. Seperti itu alasan penggunaan akhir ini. Selanjutnya, yang kedua, lanjut Om. Ada pialang atau dealer. Pialang itu adalah individu ataupun perusahaan yang bertindak sebagai perantara jual ataupun beli, atau bisa juga disebut dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin bisa disebut dengan broker gitu. Fungsi dari dealer ini sendiri adalah menjaga likuiditas dan terus-menerus menyediakan terjadinya sebuah transaksi. Yang kedua, memenuhi permintaan pengguna akhir dengan segera. Jadi harus siap selalu untuk memenuhi permintaan pengguna. Ada kaitannya sama yang sebelumnya tadi. Yang ketiga, memberikan kemampuan untuk mempertinggi likuiditas pasar dan efisiensi harga. Seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dari instrumen derivatif. Adapun pertanyaan mungkin bisa diajukan di akhir untuk mempersingkat waktu supaya tidak kehabisan ping Zoom ini, untuk segera kelompok selanjutnya bisa mempresentasikan materinya. Terima kasih dari kelompok kami. Monggo dilanjut Mas Fadil. Oke, selanjutnya dari kelompok kami yang beranggotakan saya dan Mbak Anita akan membahas tentang suku korporasi, di mana nanti akan pada PPT ini terdapat pengertian suku dan perbedaan suku dengan obligasi, terus skema penerbitan suku, jenis-jenis suku korporasi, reward dan risiko suku, dan yang terakhir ada pertumbuhan suku korporasi di Indonesia. Terus selanjutnya pengertian suku yang akan dibahas Mbak Anita. Mbak Anita. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya teman-teman, tadi ada kesalahan teknis. Kelompok suku udah siap? Sudah nih Bu. Yang pertama ini adalah menurut fatwa SN MUI nomor 32, disebutkan bahwasanya suku adalah suatu surat berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada individual. Jelas ya, putus ya. Halo. Kayaknya
Mungkin kameranya bisa dibantikan aja Mbak Anita. Cek. Mbak Anita. Ya, maaf ya Bu, ini jaringannya putus-putus. Halo, Halo. Lanjut. bisa nyambung? Nyambung nggak? Nyambung. Oke. Yang pertama ini ada pengertian suku. Yang pertama ini ada fatwa dari DSN. Disebutkan bahwasanya sukuk adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada investor berupa bagi hasil atau margin serta membayar kembali dana investasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua ini ada pengertian dari peraturan BAPEPAM dan LK. Disebutkan bahwasanya sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atau aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan kepemilikan aset atas proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sukuk ini adalah sertifikat bernilai sertifikat kepemilikan suatu aset. Sukuk ini diterbitkan oleh pemerintah ataupun dari perusahaan yang disebut dengan korporasi. Nah, sukuk korporasi itu sendiri adalah sukuk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Tujuan perusahaan mengeluarkan sukuk ini adalah untuk mendapatkan dana dari masyarakat untuk pengembangan bisnis perusahaan. Terus pengaturan suku korporasi ini diatur oleh regulasi yang dikeluarkan oleh OJK yang saat ini diatur dalam OJK nomor 18/POJK 4/2005 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Next. Yang kedua ini adalah perbedaan sukuk dan obligasi. Meskipun sekilas antara sukuk dan obligasi itu sama, namun sukuk itu memiliki perbedaan mendasar dengan obligasi. Perbedaan antara sukuk dan obligasi itu sebagai berikut. Yang pertama, penerbitan obligasi itu tidak memerlukan adanya underlying aset. Sedangkan kalau sukuk itu memerlukan keberadaan underlying aset sebagai jaminan bahwa penerbitan sukuk itu didasarkan nilai yang sama dengan aset yang tersedia. Yang kedua ini, dalam obligasi tidak ada pembatasan secara syariah terkait penggunaan dana hasil penerbitan obligasi. Sedangkan dalam penggunaan dana hasil penerbitan sukuk itu hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ketiga ini ada retun atau imbalan bagi pemegang obligasi itu berupa bunga. Sedangkan dalam sukuk, retun tersebut berupa imbalan yang berasal dari uang sewa atau fee atau margin bagi hasil. Yang keempat ini ada obligasi merupakan surat berharga berupa utang dari penerbit kepada investor. Sedangkan sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang mempresentasikan kepemilikan aset. Terus yang kelima ini adalah penerbitan obligasi tidak memerlukan landasan syariah. Sedangkan kalau sukuk itu memerlukan landasan syariah baik berupa fatwa dan atau prinsip-prinsip syariah lainnya. Next. Selanjutnya ini adalah skema penerbitan sukuk. Menurut data BAPEPAM, hingga
hingga saat ini penerbitan sukuk korporasi itu baru menggunakan 2 jenis akad. Yang pertama ini ada akad ijaroh dan yang kedua ada akad mudorobah. Nah, adapun skema dari akad mudorobah yang diaplikasikan dalam penerbitan sukuk itu adalah sebagai berikut. Seperti gambar di PPT. Emiten itu menerbitkan sukuk mudorobah dengan nilai tertentu dan pada saat yang bersamaan investor juga menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk mudorobah kepada emiten. Nah, penerbitan sukuk itu memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, dana hasil emisi sukuk dipergunakan oleh emiten untuk penambahan kapasitas produksi dan modal kerja. Yang kedua, dari kegiatan usaha atau produksi emiten tersebut diperoleh pendapatan yang kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil. Yang selanjutnya ini adalah distribusi pendapatan yang dibagi hasilkan untuk investor berasal dari laba dari nilai kontrak perjualan dalam satu periode. Yang keempat adalah pada saat jatuh tempo, emiten itu membayar kembali modal kepada investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan. Next. Yang skema ijarah. Nah, yang terakhir ini adalah skema penerbitan sukuk korporasi yang menggunakan akad ijarah. Ijarah, itu modal apa lagi? Dil, halo. Mungkin ijarah, Mbak, salah ketik. Oh iya. Ini tadi sudah muncul. Oh ya. Jadi ini adalah bagian dari skema penerbitan sukuk korporasi yang menggunakan akad ijarah. Jadi, emiten itu menerbitkan sukuk ijarah dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek ijarah tertentu. Nah, pada saat yang bersamaan, investor itu menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten. Penerbitan sukuk memiliki struktur seperti berikut. Yang pertama adalah emiten mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerimanya. Yang kedua, investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga. Selanjutnya ini adalah emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai mujrin atau pemberi sewa yang menyewakan objek ijarah tersebut kepada pihak ketiga sebagai mustajir atau penyewa. Yang keempat, atas objek ijarah yang disewa tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten. Yang kelima, emiten itu meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan fee ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya adalah jenis-jenis sukuk korporasi. Oke, selanjutnya masuk ke dalam jenis-jenis sukuk korporasi. Yang pertama yaitu suku ijarah. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Mbak Anita bagaimana konsep suku ijarah. Suku ijarah ini adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan atau emiten, pemerintah pusat atau daerah, atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa fee atau ujroh dari hasil pembayaran menyewakan aset serta dibayar kembali dana pokok sukuk pada saat jatuh tempo. Jadi
ujroh membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa fee atau ujroh. Terus selanjutnya ada suku mudharabah, yaitu suku mudharabah adalah surat berharga yang berisi akad pembiayaan yang menggunakan sistem akad mudharabah. Ini kalau tadi yang suku ijarah pendapatannya dengan berupa ujroh atau fee, kalau mudharabah ini dengan bagi hasil. Terus selanjutnya ada suku istisna. Suku istisna yaitu surat berharga yang berisi akad pembiayaan berupa bagi hasil dari margin keuntungan. Bisa disebut yaitu suku yang bernilai sama yang diterbitkan dalam rangka menyediakan dana untuk produksi suatu aset, sehingga aset yang akan diproduksi menjadi milik pemegang sukuk. Dalam ketentuan syariah yang mengenai penerbitan jenis sukuk tersebut, dalam hal ini pihak penerbit sukuk adalah pihak yang memproduksi. Terus pihak pembeli sukuk adalah pihak yang bertindak sebagai pembeli aset yang diproduksi tersebut. Sedangkan dana hasil penerbitan sukuk adalah nilai atau harga produksi barang, sehingga pemegang sukuk secara bersama-sama menjadi pemilik aset dan berhak atas hasil penjualan aset yang akan dijual melalui istisna paralel. Terus selanjutnya ada sukuk murabahah, yaitu sukuk ini didefinisikan sebagai sukuk bernilai sama yang diterbitkan dalam rangka membiayai pembelian barang atau komoditas melalui akad murabahah, sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik barang komoditas atau murabahah. Nah, jadi suku murabahah ini suku yang jual beli. Terus next, riwayat dan risiko suku. Yang pertama riwayat suku, yaitu mungkin ada banyak. Di sini saya ambil 5. Yang pertama, suku memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif. Terus yang kedua ada pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan suku jatuh tempo dijamin oleh pemerintah. Jadi suku ini sudah dijamin oleh pemerintah. Terus yang ketiga dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Selanjutnya ada di sini investasi yang aman. Tadi sudah disinggung bahwasanya suku ini sudah dijamin oleh pemerintah dan ditetapkan dalam UU. Terus yang kelima ada investasi yang menenteramkan, tidak adanya maisir, gharar, dan spekulasi di sini. Terus selanjutnya ada risiko suku. Di sini ada beberapa risiko suku, ada 5. Yang pertama, risiko tingkat pengembalian. Risiko tingkat pengembalian ini ada pada semua tipe sukuk dengan pengembalian tetap. Imbal hasil yang mengacu pada LIBOR atau benchmark konvensional lainnya membuat return pada sukuk dipengaruhi suku bunga. Sedangkan pada akad mudharabah, imbal hasil sangat bergantung pada kinerja perusahaan yang dapat naik dan turun. Terus selanjutnya ada risiko kredit. Risiko kredit pada suku ijarah dihadapi oleh investor disebabkan kegagalan pembayaran atas sewa underlying aset. Kecenderungan default menjadi lebih besar karena mekanisme penjadwalan ulang atas hutang dengan imbal hasil atau suku bunga lebih tinggi tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Nah, risiko kredit pada suku harus dinilai secara independen, khususnya jika pemberi pinjaman memiliki alternatif penggantian lain ketika underlying aset tidak dapat menutupi kerugian tersebut. Terus selanjutnya ada risiko nilai tukar.
Risiko nilai tukar dapat terjadi jika return atas pengelolaan underlying aset diberikan dalam mata uang asing. Penerbit dapat menghitung dan memberikan jaminan atas risiko tersebut dalam rangka melindungi investor dari pergerakan nilai tukar. Yang keempat ada risiko tingkat harga. Risiko tingkat harga terjadi ketika spesifikasi aset yang tercermin pada nilai penerbitan sukuk yang diajukan berbeda dengan nilai pasar sesungguhnya dan laporan atas nilai underlying aset. Dalam hal ini, sukuk ijarah paling rentan menghadapi risiko ini, karena aset yang disewakan dapat mengalami depresiasi hingga di bawah harga pasar. Selanjutnya ada risiko likuiditas. Nomor apa ini? Pertumbuhan pasar sekunder membuat investor menghadapi risiko likuiditas. Kecenderungan menahan Papat, 5. pada mayoritas Mas. Ono sing rusuh, Mas. Halo, Mbak. Lagi rusuh. Oke, lanjut. Risiko likuiditas tadi. Pertumbuhan pasar sekunder yang lambat membuat investor sukuk menghadapi risiko likuiditas. Kecenderungan membeli dan menahan pada mayoritas investor sukuk membuat mekanisme transfer kepemilikan sukuk tidak efisien. Dalam hal ini biasa terjadi pada sukuk salam, tapi di Indonesia tidak ada. Di Indonesia hanya menerapkan 3 sukuk ijarah, mudharabah, dan wakalah, yang dimana sukuk salam, aset yang mewadahi kontrak merupakan komoditas pertanian, sehingga perdagangan pada sekuritas tersebut menimbulkan unsur spekulasi. Terus selanjutnya ada pertumbuhan sukuk korporasi di Indonesia. Perkembangan sukuk koperasi ini dapat dilihat di tabel tersebut. Awal sukuk berdiri pada tahun 2002 dan hingga saat ini sukuk kumulatif yang sudah diterbitkan oleh sukuk koperasi yang sudah diterbitkan sebanyak 267 sukuk dengan nilai kumulatif outstanding berkisar sebanyak 53,78 triliun. Sampai saat ini pada per bulan September, jumlah sukuk korporasi yang masih beredar sebanyak 159 dengan jumlah nominal sebanyak 31,14 triliun. Dengan didominasi suku ijarah sebanyak 108 suku atau 67,9%, terus suku mudharabah sebanyak 45 suku atau sebesar 28,3%, dan yang paling sedikit ada suku wakalah yang baru beredar pada tahun 2018 sebanyak 6 suku 3,8%. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan dari kelompok Mas Febri sekalian, monggo. Ini Mbak, yang satu saja yang bertanya. Ini saya coba jawab ya, Mbak. Itu tadi kan pertanyaannya mengenai dalam hal perdagangan komoditas antar negara, opsi itu kan ada hak antara si penjual dan pembeli untuk melakukan call and put. Artinya adapun keadaan ke depan si pembeli dari perusahaan negara ini bisa mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaannya. Nah, jadi letak untung lebih dari sistem opsi pada pihak si penjual ini apa ya? Bagaimana ya? Nah, sebenarnya kalau yang saya pahami itu, saya coba ambil contohnya seperti pada bursa efek ya mungkin ya. Nah, pada bursa efek ini kan
pasar saham itu diperjualbelikan. Kita nggak tahu antara nanti banyak di perusahaan A, kita memiliki perusahaan, kita melihat perusahaan A lah, melihat perusahaan A itu harga sahamnya lagi turun, dan kita berpikiran kalau kedepannya nanti harga saham tersebut bisa naik kembali, sehingga kita memilih untuk opsi membeli. Nah, otomatis kan dari saham A tadi itu kan juga sudah melakukan opsi penjualan tadi, dan kelebihan dari opsi ini tadi kan alhamdulillahnya kan ada apa ya namanya, kayak ketertarikan nasabah untuk berinvestasi di perusahaannya, atau Mbak. Kalau menurut saya itu dari sistem opsi tadi, letak untung kelebihannya itu mempermudah perusahaan penjual ini agar sahamnya laku gitu. Mungkin nanti bisa ditambahin oleh Mas Fahmi. Masih ada satu pertanyaan lagi untuk kelompok derivatif. Ya, mungkin saya akan menjawab pertanyaan Mbak Salwa Nabila ini ya, mengenai apa tadi? Bagaimana instrumen derivatif dalam perspektif Islam. Di sini transaksi derivatif ini biasanya dilakukan nasabah dan bank dengan motivasi spekulasi hukumnya sebenarnya bisa dikatakan haram jika itu untuk mencari suatu keuntungan. Tapi bisa dikatakan mubah atau bisa diperbolehkan itu jika nanti tujuannya itu untuk melindungi nilai rupiah di pasar, bukan untuk semata-mata mencari keuntungan. Jadi bisa dikatakan transaksi derivatif ini tergantung pada tujuannya. Kalau tujuannya hanya untuk mencari keuntungan, itu dalam perspektif Islam itu haram. Tapi kalau tujuannya untuk semata-mata melindungi nilai rupiah atau nilai mata uang negara tersebut, itu bisa dikatakan. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dulu. Tetapi yang mau bertanya silahkan dilanjut di grup WA sampai jam 3 ya. Jadi yang mau bertanya atau mau menyanggah atau apapun itu terkait materi ini, kita lanjut di grup WA sampai jam 3. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Kita akhiri ya dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.